Dilakukan sudah dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sebelum terjadinya adanya wabah COVID-19. Gelombang pertama kurang lebih ada 8 atau 9 orang ya. Gelombang berikutnya ada 5 orang. Dan gelombang yang terakhir itu kemarin total ada 7 orang. Dari semua yang terjadi PHK tersebut, yang pertama sudah selesai, yang kedua gelombang yang kedua ini sudah turun anjuran dari Dinas Kota Tangerang, dan perjalanannya selama kawan-kawan PUK PT Siba Hidrolik Pratama ini pengurusnya melakukan ataupun mendapat panggilan mediasi di Dinas Kota Tangerang. Perjalanannya itu sangat rumit dan seolah-olah sama pihak perusahaan terjadi penekanan yang mana ada yang tadinya itu yang seolah-olah selalu termarginalkan. Kita paham dengan aturan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Tetap angkatan kirinya, maju semangat. Karena kita di sini sama-sama berjuang untuk keadilan, betul? Kita di sini bersama-sama berjuang agar hukum di Indonesia, khususnya hukum ketenaga kerjaan, bisa tegak berdiri di bumi pertiwi kita yang tercinta ini. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Tahan tangan kirinya. Pegel, nggak apa-apa, tahan aja dulu. Kaki aja diangkat boleh. Bareng-bareng ya. Ini sudah biasa kita lakukan, dan biasanya kalau kita nanti ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Karena kita di sini hadir sebagai pejuang-pejuang keadilan untuk buruh. Nanti ikutin kata-kata saya ya. Jika ada 1000 orang yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 100 orang yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 1 orang yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan, maka saksikan, itulah aku. Jadi kepada kawan-kawan kalian yang sudah di luar, tidak menutup kemungkinan ini juga akan terjadi pada kalian yang sedang bekerja. Bribka Eko Ingat itu. ingin melaporkan akan sebuah adanya kegiatan unjuk rasa dari Apa yang kalian terima upah Aliansi Buruh sekarang sesuai dengan UMK 1973 itu adalah hasil dari jeripayah Di perusahaan teman-teman tersebut. kalian yang sekarang ada di luar. Ingat itu kawan-kawan. telah terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak. Untuk sementara Kami Kegiatan pun yang di luar masih berlangsung memohon, dalam situasi meminta aman dan kepada kondusif. pengusaha. Dilaporkan untuk pengamanan Kawan-kawan aksi sekalian, buruh maju semangat. dilaksanakan oleh anggota Kita di Polres sini Metro Tangerang Kota sengaja menurunkan dan dari pasukan, Polsek Batu Ceper menurunkan teman-teman dengan pimpinan hanya Kapam Objek beberapa gelintir. Yang pertama, Kapolsek Batu Ceper, karena kita Pol terbentur Wahyudi dengan Esa. PSBB yang diperpanjang. Hanya itu dipotong oleh pihak perusahaan, bahkan ada yang tidak dibayar. Padahal mereka menjalankan tugas organisasi yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Dan yang lebih tragisnya lagi,
setelah panggilan dari dinas yang berikutnya, kawan-kawan pengurus ini di PHK sepihak oleh perusahaan. Lebih terakhir sini. Pemberitahuan kita ke pihak keamanan 7 hari kawan-kawan. Kita harus maksimalkan hal itu supaya mendapat respon yang baik dari pimpinan perusahaan. 4 hari biarin di surat, 7 hari gua pengennya. Udah bikin campaign. Siapa yang larang? Orang Indonesia kok nggak tahu undang-undang? Goblok! Seperti yang tadi dikatakan sama Bang Aris, dengan kondisi seperti ini, seperti yang dilakukan oleh PT Sebagian Rolling ini, kami miris. Ini menciptakan pemiskinan baru yang jelas-jelas, diciptakan dengan sengaja untuk miskin. Kenapa? Proses berlarut-larut. Tidak mungkin kalau perusahaan yang miskin, saya yakin. PHK ini, kalau perusahaan kolab tidak mungkin terima karyawan baru, betul? Itu. Tidak mungkin menerima karyawan baru. Tapi ingat kawan-kawan, dalam situasi ini kita juga harus bertanggung jawab secara moral kepada teman-teman dan masyarakat lainnya. Jaga protokol kesehatan, jaga jarak. Ada bencana, bencana. Ya baik. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Kapolres Metro Tangerang Kota. Yang saya berapresiasi sekali dengan permasalahan di PT Siba ini. Kita buka mata, tidak lagi yang memediasi ini di Staker, tapi langsung dari aparat kepolisian, di aparat kepolisian. Ini menjadi terbalik. Tapi ingat, patokan kita adalah Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang penyelesaian perselisihan. Siapapun yang akan memediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita apresiasi. Dan rencananya selagi itu positif kita akan ikuti. Baik, kami akan sampaikan juga ke teman-teman, mungkin dari perwakilan pekerja, pemilik perusahaan ingin ngajak ketemu, tapi tempatnya mungkin di Polsek Raja Ceper. Silakan perwakilannya. Ya, mudah-mudahan ada perkembangan yang bagus. Ya, penyelesaiannya semakin dekat. Artinya gini, di dalam situasional yang COVID-19 ini, kita itu tidak mau rame-rame. Cuman keadaan yang mendesak yang menjadi provokasinya adalah pengusaha hitam PT Siba. Semangat kawan-kawan. Baik, silakan diatur nanti pertemuannya. Dan kepada teman-teman, mungkin kita tarik mundur dulu sementara, tersuka kita istirahatkan. Ingin permasalahan ini tidak berlarut-larut. Tapi kami juga tidak ingin masuk ke ranah yang rekan-rekan persengketakan. Terserah nanti keputusan seperti apa, rekan-rekan nanti yang memutuskan dengan pihak perusahaan. Namun kami sebagai yang bertanggung jawab di Polsek Batu Jabar tentunya punya andil dalam menciptakan keamanan. Saya melihat di sini, kalau rekan lihat ini bukan kawasan pabrik yang besar. Di sini punya perkampungan. Tentunya yang di lingkungan sini juga perlu kenyamanan, perlu tenang, perlu asri, adem ayem di sini. Kalau rekan-rekan berlama-lama di sini, tentunya secara psikologis juga akan mengganggu mereka. Untuk itu kami mengambil inisiatif dan tadi kami tawarkan dari pihak perusahaan dan beliau menerima untuk mencari solusi yang lain. Masalah deal-dealnya nanti rekan-rekan yang menentukan. Dan kami menyiapkan tempat di Polsek untuk rekan-rekan bisa bernegosiasi kembali, bermusyawarah kembali. Dan saya tidak harus ikut di dalam musyawarah itu. Saya siapkan ruangan saya. Kalau saya tidak harus ikut, saya di luar. Tapi kalau saya diwajibkan untuk ikut hadir, saya juga akan di dalam. Tapi kalau saya harus di luar, saya di luar. Untuk itu, kebijakan kami ini tentunya rekan-rekan juga harus apresiasi dan saya minta kesanggupan rekan-rekan untuk nanti lantas seperti apa nanti kita koordinasikan. Yang penting saya mengharapkan tidak ada yang ikut ke Polsek selain 3 orang, ya, karena dari perusahaan hanya 2 orang. Ya, bahwa saya minta kesadarannya
penuh ada di rekan-rekan. Masalah jadi atau tidak, ketemu atau tidak nanti di sana. Cukup ya? Bisa rekan-rekan habis ini bergeser? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ bukan kami melarang, tapi karena dari faktor situasi tentunya ada syarat psikologis sudah mengganggu orang lain, dampaknya nanti warga tidak nyaman, warga tidak tentram di lingkungan. Untuk itu kami ambil inisiatif tadi dan kebetulan alhamdulillah Pak Wahab siap dan berkenan untuk bisa melanjutkan pembicaraan di sini. Apapun hasilnya kami tidak akan masuk ke ranah Bapak, ya, kita tidak akan masuk ke ranah rekan-rekan. Semuanya ada di tangan Pak Wahab selaku yang dituakan di perusahaan dan rekan-rekan yang mewakili syarikat. Monggo silakan putus seperti apa. Saya hanya bantu mendengar dan bila perlu kalau kami tidak harus di sini, saya juga siap. Ini rumah masyarakat, ini bukan rumahnya Kapolsek, rumah masyarakat. Jadi siapapun boleh di sini. Ya. Saya Pak. Bapak tinggal di mana? Saya di Kalideres. Seperti apa? Saya di sini apa di luar? Saya sih lebih baik di sini. Oh, saya mendengar aja ya. Sebenarnya ya, bagusnya kita kan masalah tenaga kerja. Harusnya kan nggak melibatkan Pak Polisi. Setuju. Nah, iya. saya juga heran. Harusnya kan bisa dengar ya, menengahi. Ya. Ada itunya kan, ada wajahnya. Ya. Tapi saya melihat itu begini Pak, dalam konteks kami domenkan keamanan Ya. ya, supaya Karena memang mungkin sudah terjadi demo. ya kewajiban Iya. kami untuk mengamankan di lingkungannya. Tapi ya mudah-mudahan ini gejala awal ini bisa nanti punya solusi yang baik, ya tidak berlanjut. Saya keluar aja, oke? Apakah? Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata bicara